Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Febianti dengan NIM 2210202014 dari kelas PAID. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang gerakan-gerakan politik Islam di Indonesia dan kepemimpinan masa depan pandangan tokoh dengan dosen pengampu Ibu Fitri Saptadewi MPDI, mata kuliah Fikih Jinayah dan Siasah. Simak videonya ya teman-teman. Teman-teman, apa sih pengertian gerakan politik Islam? Gerakan politik Islam adalah gerakan yang berupaya membawa prinsip, nilai, atau hukum Islam ke dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Tujuan dan bentuknya sangat beragam, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara atau komunitas. Gerakan sosial politik Islam muncul secara normatif dilatar belakangi oleh paham ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi. Dengan landasan inilah seringkali muncul ide di kalangan umat Islam akan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat Islam yang kemudian dibayangkan sebagai penciptaan sebuah negara Islam. Teman-teman, tahu nggak sih? Gerakan politik Islam sendiri telah lama loh di Indonesia. Itu dimulai sejak awal Islam berkembang. Islam berkembang sendiri dan masuk di Indonesia pada tahun 7 Masehi. Selanjutnya, konsep kepemimpinan menurut Islam. Memandang Islam sebagai ajaran yang sempurna, kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Setidaknya memimpin dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang membawa mereka ke kemaksiatan dan juga memimpin keluarga mereka. Kepemimpinan masa depan menurut pandangan tokoh. 1. Menurut Buya Hamka. Konsep kepemimpinannya yang pertama adalah takwa. Takwa adalah konsep penting dalam pemikiran Buya Hamka. Buya Hamka meyakini bahwa seseorang pemimpin yang baik harus menggunakan takwa sebagai dasar tindakan dan keputusan mereka, bukan hanya sebagai ketaatan formal terhadap perintah agama saja. Yang kedua, Buya Hamka menegaskan konsep keadilan. Menurut Buya Hamka, pemimpin yang adil adalah mereka yang menyadari bahwa setiap orang yang mereka pimpin memiliki martabat yang harus dihormati dan dipertahankan. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan aspek penting dari takwa dalam kepemimpinan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang bijak dan tepat dengan mempertimbangkan hasilnya untuk semua pihak yang terlibat dalam jangka panjang. Selanjutnya, konsep kepemimpinan menurut Al-Mawardi. Menjadi seorang pemimpin harus berdasarkan beberapa syarat, yakni adil, memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan ijtihad dalam menangani masalah dan hukum, sehat pendengaran, mata, dan lisannya sehingga dia dapat menangani tugas secara langsung. Sehat secara fisik sehingga dapat bergerak dengan cepat, pandai dalam mengelola kepentingan publik dan kemaslahatan umum, berani dan tegas membela rakyat, wilayah, negara, dan musuh. Yang ketiga adalah konsep kepemimpinan menurut Al-Farabi. Yang pertama, semua anggota tubuh harus sehat untuk menjadi pemimpin atau kepala. 2. Seorang pemimpin harus memiliki akal yang baik. 3. Suka berbuat adil. 4.
seorang pemimpin harus mempunyai tekad yang teguh. Demikianlah pemaparan video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.